Tolong jangan usir saya, Lin. Saya harus ketemu sama Bella. Tenang aja, Jo. Aku nggak mungkin ngusir kamu dari sini atau ngelaporin kamu sama Yang Sari. Aku datang di sini karena aku disuruh sama Bella. Bella nggak bisa datang ke sini karena banyak tamu yang harus ditemuin. Tenang aja, Jo. Aku ada di pihak kamu kok. Usaha dia untuk ngedapetin cinta. Usaha dia untuk balikin lu dalam pelukan dia. Gue pikir lu punya cinta yang sama seperti Jojo. Ternyata gue salah. Lu gak punya kesetiaan sama sekali. Jojo titip salam buat lu. Raffi bener. Jojo ngelakuin itu semua karena dia cinta aku. Dan dia gak ingin kehilangan aku. Aku harus ketemu sama Jojo. Dan aku pengen banget bisa ngejelasin ini semua. Eyang, Lina, Jadi bukti apa yang kamu ingin perlihatkan sama Bella? Ayo cepat. Aku nggak punya banyak waktu untuk ngurusin yang gini-gini. ini. Jo, Papa sudah mendengarnya semuanya. Tapi Papa yakin kamu pria yang kuat, pasti bisa mengatasi semua itu. Jo, dari semua kejadian coba kamu ambil hikmahnya. Mungkin Bella itu bukan jodoh kamu. Dan biarkanlah Bella menjalani kehidupan yang baru. Tidak usah kamu ganggu lagi. Kok kasetnya kayak gini sih? Bukti seperti ini yang kamu perlihatkan sama Bella? Udah jauh-jauh Bella datang ke sini cuma untuk mendengar omong kosong kayak begini. Cukup ya, Jo. Kamu sudah mempermainkan Bella. Bella, orang seperti ini yang pantas kamu dengerin. Ayo kita pergi. Aku gak nyangka, Jo. Kamu jahat. Kamu sama sekali gak pernah mikirin perasaan aku. Kenapa kamu bisa tega banget nuduh Arfa? Kamu berubah. Kamu gak sama seperti Jojo yang aku kenal. Tapi Bella, saya... Hati-hati dong, Mas, kalau jalan. Maaf mas, saya lagi buru-buru. Saya ambilin tasnya ya. Jangan-jangan orang itu udah menukar kaset saya. Bella, kamu harus percaya sama saya, Bella. Tadi saya ditabrak cowok. Dan saya yakin dia menukar kaset yang itu dengan yang ini, Bella. Bella, kamu harus percaya sama saya. Saya nggak mungkin bohong sama kamu, Bella. Sudah cukup. Jangan banyak alasan kamu. Berapa kali aku sudah bilang sama kamu, jangan ganggu Bella lagi. Jauhi Bella, lupain dia. Ayo Bella, kita pergi. Bella, tadi kamu lihat sendiri bagaimana Jojo kan? Apa sekarang kamu masih tidak punya alasan untuk melupakan Jojo? Kalau dulu mungkin Jojo memang anak yang baik. Tapi kamu lihat sendiri, Jojo sekarang sudah berubah 180 derajat. Iya, Yang. Aku bakalan bisa lupain Jojo. Bagus, Bella. Ini semua demi kebaikan kamu. Rasain kamu, Bel. Aku gak nyangka. Kamu jahat. Kamu sama sekali gak pernah mikirin perasaan aku. Kenapa kamu bisa tega banget nuduh Arfa? Kamu berubah. Kamu gak sama seperti Jojo yang aku kenal. Dari semua kejadian coba kamu ambil hikmah. Mungkin Bella itu bukan jodoh kamu. Dan biarkanlah Bella menjalani kehidupan yang baru. Tidak usah kamu ganggu lagi. Sekarang Bella itu udah bertunangan dengan Arfa. Jadi kamu tidak ada kesempatan lagi untuk bersama Bella. Udahlah, kamu coba lupakan dia. Ini pasti ulah Papa. Gue yakin dia udah ngerencanain ini semua. Halo, Lin,
Gimana kejadian tadi? Pokoknya seru banget, Pak. Tadi Jojo malu banget karena muter rekaman yang ternyata isinya nasihat Bapak untuk Jojo soal Bella. Terus reaksi Bu Sari sama Bella gimana? Bu Sari sama Bella marah banget karena ngedenger kayak gitu doang. Mereka marah karena mereka pikir Jojo itu cuma mempermainkan mereka. Pak Surya, Bapak tuh jahat banget ya. Tega banget mempermalukan anak sendiri kayak gitu. Bukan begitu maksudnya. Tapi ini satu-satunya cara untuk membuka mata Jojo. Dan ini juga satu-satunya cara supaya Jojo itu sadar dan dia tidak mabuk cinta. Ya kan? Seharusnya dia tahu kalau di dunia ini tidak ada yang namanya cinta. Buktinya, wanita yang selama ini dia percaya, sekarang sama sekali dia tidak percaya lagi sama Jojo. Jadi buat apa yang namanya cinta? Sekaligus ini juga nasihat buat kita supaya kita itu jangan terlalu percaya sama orang-orang di samping kita. Linin, sebentar. Sepertinya ada yang datang. Ya. Hai, Jo. Di mana kaset rekaman itu, Pak? Balikin sama Jo. Papa yang ngambil kaset rekaman itu kan? Kamu jangan marah-marah dulu. Coba, kamu ceritain sama Papa. Ada apa? Nggak usah pura-pura deh, Pak. Jo tahu Papa yang ngambil kaset rekaman itu. Sekarang balikin sama Jo. Sebenarnya buat apa bukti itu? Buat apa? Oh, mungkin kamu buat menunjukkan ke semua orang, termasuk ke Bella, kalau kamu itu tidak bohong, iya kan? Papa jadi berpikir, sebenarnya Bella itu masih cinta nggak sih sama kamu? Jo, kalau Bella masih cinta sama kamu, kamu tidak perlu mau buktikin apa-apa. Iya kan? Tapi kenyataannya sekarang apa? Kebalik kan? Walaupun kamu sudah mati-matian untuk membuktikan kalau kamu itu tidak bohong, tapi ternyata Bella tidak percaya sama kamu. Papa sadar nggak sih? Ini semua gara-gara Papa. Papa yang udah memanipulasi semuanya sampai Bella nggak percaya lagi sama Jo. Jo, kalau Bella masih cinta sama kamu, masih percaya sama kamu, dia pasti akan dengar omongan kamu. Tapi sekarang apa? Udahlah. Kamu sekarang harus belajar untuk melupakan Bella. Dia itu tidak pantas buat kamu. Jo nggak nyangka. Ternyata Papa benar-benar egois. Jo malu punya orang tua kayak Papa. Tapi Papa lihat aja ya. Jo akan dapetin kaset rekaman itu. Gimana pun caranya. Dan Jo akan membongkar semua kebusukan Papa di depan semua orang. Aku tahu. Jojo ini tidak main-main. Dia pasti serius. Dan aku tahu karakter dia. Dia pasti akan berusaha untuk menghentikan rencana aku. Aku harus melawan dia. Aku harus menghentikan langkah Jojo. Oh ya, aku tahu. Satu-satunya orang yang bisa ngomong sama Jojo adalah Raffi. Aku harus telepon dia. Halo? Raffi, ini Papa. Raffi begini. Tadi Jojo datang ke rumah Papa. Dia datang ke Papa terus marah-marahin Papa. Dia menyalahkan Papa atas semua yang dialaminya. Papa jadi khawatir sama dia. Dia sepertinya terobsesi banget sama Bella. Dan sekarang dia sudah mulai kehilangan akal sehatnya. Raffi begini. Kamu coba sekarang ngomong sama Jojo. Kasih dia nasihat dan pengertian. Papa yakin hanya kamu yang didengarkan sama Jojo. Ya? Ya udah, Papa tenang aja ya. Raffi akan coba bicara sama Jojo. Jojo. Tuh anak keras kepala. Kalau menurut Bapak Mabel, lupakan sajalah. Mengalir aja seperti air, ikuti kata hati. Kadang-kadang percaya sama orang itu tidak perlu ada alasan apa-apa.
Bila cinta tak lagi untuk bila cinta tak lagi untukku. Ma, Jojo mana? Mama juga nggak tahu, Raffi. Dari tadi Jojo itu udah pergi. Jam segini dia belum pulang juga. Mama juga nggak tahu dia pergi kemana. Mama khawatir sekali sama dia, Raf. Akhir-akhir ini dia terobsesi sekali sama Bella. Dia jadi sering emosional dan suka berbuat yang nekat. Iya, Ma. Raffi juga mikir kayak gitu. Kamu harus ajak ngomong dia, Raf. Kasih pengertian sama dia. Kalau terus-terusan begini, dia akan menyiksa dirinya sendiri. Ya udah, Mama tenang aja ya. Raffi coba ngomong sama Jojo. Jojo harus sadar kalau Bella itu udah gak cinta lagi sama dia. Kalau Bella cinta sama dia, Bella nggak mungkin ngelakuin hal ini sama Jojo. Ini. Jo, Papa sudah mendengarnya semuanya. Tapi Papa yakin kamu pria yang kuat, pasti bisa mengatasi semua itu. Jo, dari semua kejadian coba kamu ambil hikmahnya. Mungkin Bella itu bukan jodoh kamu. Dan biarkanlah Bella menjalani kehidupan yang baru. Tidak usah kamu ganggu lagi. Ya Allah, aku benar-benar gak nyangka apa yang udah Jojo lakuin. Kenapa sekarang Jojo berubah? Kenapa Bella? Kok mukanya kayak begitu kusut? Salah Jojo lagi. Ada apa lagi sih dia? Iya Pak, Jojo nelpon Bella dan Jojo bilang dia pengen banget bisa ketemu sama aku. Dia janji dia bakalan kasih bukti kalau Arfa itu jahat. Dan ternyata bukti rekaman yang dia kasih ke aku itu sama sekali nggak nunjukin kalau Arfa itu jahat. Isi rekamannya tentang Pak Surya. Pak Surya cuma ngasih tahu ke Jojo dan aku nggak nyangka Pak, Jojo yang aku kenal itu benar-benar beda. Jojo benar-benar berubah. Astagfirullahaladzim. Kenapa Jojo jadi begitu ya? Padahal Bapak tahu Jojo itu dulu baik sekali orangnya, banyak membantu kita. Kenapa tiba-tiba berubahnya gara-gara ingin meyakinkan kalau Arfa itu tidak cocok buat kamu, kalau Arfa itu buruk buat kamu? Aku juga nggak tahu Pak. Tapi sebentar. Bapak mah yakin dah. Pasti ada sesuatu lah, ada alasan yang sangat besar yang membuat Jojo akhirnya harus melakukan semua ini. Tidak mungkin kalau cuma alasannya yang enteng-enteng aja mah. Kecuali kalau si Jojonya gila ya. Udah sekarang, kalau menurut Bapak mah Bel, lupakan sajalah. Mengalir aja seperti air, ikuti kata hati. Kadang-kadang percaya sama orang itu tidak perlu ada alasan apa-apa. Kalau memang harus percaya ya udahlah, percaya aja, lillah. Ya. Iya Pak. Sampai sekarang Eyang masih saja pilih kasih. Eyang lebih percaya sama Bella daripada sama aku. Kalau begini, kapan aku bisa nguasain hotel? Boro-boro nguasain hotel. Duit buat shopping aja aku nggak punya. Padahal aku udah lama banget gak shopping. Aku udah gatel banget nih pengen shopping. Tapi gimana caranya? Aku kan gak punya duit. Nyebelin banget sih. Buat apa aku tinggal di rumah mewah, kerja di hotel berbintang, tapi gak punya duit? Aku tahu gimana caranya aku bisa dapet duit. Iya, Lin. Halo Pak Surya. Ada apa telepon saya? Selama ini saya udah banyak membantu Pak Surya. Tapi apa yang saya dapat? Gak ada. Lin, saya kan sudah bilang sama kamu. Kalau kamu ngedukung Arfa, nanti kamu akan dapat perhatian dari Bu Sari dan Bu Sari akan ngasih kedudukan yang penting di hotel itu. Tapi mana buktinya Pak Surya? Selama ini saya gini-gini aja. Bahkan Eyang sepertinya cuek-cuek aja sama saya. Lin, kamu harus sabar dong. Semua itu memerlukan proses. Saya nggak bisa sabar Pak Surya. Sekarang sebenarnya mau kamu apa? Saya mau uang. Uang?
saya nggak bisa ngasih uang sekarang sama kamu. Saya nggak punya uang sekarang, Lin. Saya nggak peduli. Pokoknya Pak Surya harus kasih saya duit. Karena saya lagi butuh duit, Pak. Ya udah, kalau Bapak nggak mau ngasih saya duit, saya nggak akan lagi mau bantu Bapak. Oke. Oke, kalau gitu saya akan kirim kamu uang, ya? Nah, gitu dong, Pak. Bagus. Berarti besok aku bisa shopping sepuasnya. Ya Allah, Bu Sari, kenapa ya Bu ya? Kok roman-romannya kayaknya kesel amat? Gimana nggak kesel coba, Bu? Tadi si Jojo masih saja berupaya untuk menjelek-jelekan Arfa di mata Bella. Heran itu anak, belum puas-puas ngerusak Bella. Waduh, kacau kalau kayak gitu, Bu. Soalnya bukan apa-apa ya, berarti tuh si Bella kudu hati-hati. Kalau Pak Jojo kayak begitu berarti entuh ya, kalau yang Juleha lihat diperhatiin gitu, si Pak Jojo tuh cintanya kelewat menggebu-gebu sama si Bella, tergila-gila gitu, Bu. Waduh, kalau orang udah kayak begitu ya, Bu, bisa ngelakuin apa aja untuk ngambil cintanya lagi gitu. Betul juga. Kalau begitu saya harus ngomong sama Arfa supaya dia jangan jauh-jauh dari Bella. Dia harus terus mengawasi Bella dan menjaga Bella. Bener, Bu, bener, mesti diomongin itu. Udah sekarang, kalau menurut Bapak sama Bea, lupakan sajalah. Mengalir aja seperti air, ikuti kata hati. Kadang-kadang percaya sama orang itu tidak perlu ada alasan apa-apa. Kalau memang harus percaya ya udahlah. Iya. Mungkin Jojo emang ngelakuin ini semua. Mungkin dalam hati kecilnya Jojo, dia bener-bener gak suka sama Arfa. Tapi dia gak tahu gimana caranya untuk ngebuktiin ke aku. Makanya dia bisa nekat untuk ngelakuin hal kayak gini. Bella itu terlalu bodoh dan terlalu lemah. Katanya cinta sama Jojo, tapi tunangan sama Arfa dan gak percaya sama Jojo. Dasar cewek bodoh. Udah, Jo. Cukup lu mempermalukan diri lu sendiri kayak gini. Maksud lo apa? Lupain Bella. Bila cinta tak lagi untuk bila cinta tak lagi untukku. Hancur semuanya. Semuanya hancur! Jo, udah Jo. Cukup lu mempermalukan diri lu sendiri kayak gini. Maksud lo apa? Lupain Bella. Heh, lo jaga omongan lo ya. Lo tahu gue gimana cintanya sama Bella. Gue gak mungkin ngelupain Bella. Gua tahu banget lu cinta sama Bella. Lu sayang sama Bella. Tapi lu juga harus bisa realistis, Jo. Kenyataannya Bella tunangan sama cowok lain. Itu udah ngebuktiin sebuah kebohongan besar yang dilakuin sama Bella. Cukup, gua udah capek ngeliat lu kayak gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Arfa, sudahlah. Kamu gak usah khawatir. Aurel memang kecewa banget sama kamu. Karena kamu tunangan sama Bella, tanpa bilang-bilang dulu sama kami. Maafin saya, Om. Saya tahu saya salah. Ya, kami ngerti sih. Itu semua hak kamu. Kami nggak berhak mencampuri urusan kamu. Lebih baik sekarang kamu ngomong baik-baik deh sama Aurel. Iya, Tante. Kamu jelek banget, tau gak sih kalau kamu bengong kayak gitu? Udah kayak kambing mau dipotong. Rel, aku tahu banget kalau kamu marah banget sama aku gara-gara aku tunangan sama Bella. Aku minta maaf ya sama kamu. Gara-gara aku udah bikin kamu marah, kesel, dan sedih. Tapi aku harap kamu bisa menerima Bella. Karena dia
satu-satunya cewek yang aku cintain dan sekarang dia udah jadi tunanganku. Masalahnya bukan Bella. Terus apa? Aku belum bisa terima aja kalau kamu nanti jadi bagian keluarga besar. Orang yang selama ini udah menghancurkan hidup orang yang aku sayang. Gua tahu banget lu cinta sama kamu. Lu sayang sama kamu. Tapi lu juga harus bisa realistis, Jo. Kenyataannya Bella tunangan sama cowok lain. Itu udah ngebuktiin sebuah kebohongan besar yang dilakukan sama Bella. Mungkin Raffi benar. Mungkin Bella udah gak cinta lagi sama gue. Kalau emang benar, Bella udah gak cinta lagi sama gue harus ngelupain dia. Harus bisa. Udah sekarang, kalau menurut Bapak Mabel, lupakan sajalah. Mengalir aja seperti air, ikuti kata hati. Kadang-kadang percaya sama orang itu tidak perlu ada alasan apa-apa. Kalau memang harus percaya, ya udahlah, percaya aja. Lillah. Apa omongan Bapak itu benar ya? Apa aku emang harus mendengarin kata hatiku tentang Jojo? Bella, Ibu tahu ya, kalau lo tuh sedih mikirin tuh si Pak Jojo. Tapi Bella, ya ini Ibu mau ngomong tolong didengerin. Ya, demi kebaikan lo, Bel. Lo kudu ngelupain itu Pak Jojo. Lo kan sekarang udah punya kehidupan baru sama si Arpa. Untuk Pak Jojo cuman masa lalu, Bella. Udah basi. Ya, masa depan lo untuk sama si Arpa. Tolong lo inget baik-baik ya, Bella ya. Kagak ada gunanya, Bella, lo terus-terusan mikirin untuk si Pak Jojo. Yang ada, lo rungsing sendiri, lo singit sendiri. Udah, mendingan lo jalanin apa yang ada sekarang sama si Arpa. Ibu benar, Bu. Bella harus bisa ngelupain Jojo. Jojo cuma masa lalu Bella. Dan Bella yakin Bella pasti bisa bahagia sama Arfa. Nah, begitu Bella. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Yang? Eyang meminta aku untuk datang ke sini? Eyang memanggil kamu ke sini karena Eyang khawatir sama Bella. Kamu tahu kan, Jojo sampai saat ini masih juga mengganggu Bella. Aku tahu, Eyang. Kamu adalah tunangannya Bella, jadi kamu harus bertanggung jawab atas kehidupannya Bella. Iya, Eyang. Bella itu satu-satunya keluarga yang Eyang miliki. Jadi Eyang nggak mau kalau sampai terjadi sesuatu yang buruk terhadap Bella, terutama dari Jojo. Eyang minta kamu menjaga penuh untuk Bella, ya? Iya, Eyang. Eyang nggak usah khawatir. Aku janji akan selalu membahagiakan Bella. Aku cinta sama Bella, Eyang. Dan aku akan terus berusaha untuk membahagiakan Bella. Eyang sangat percaya sama kamu. Kamu pasti bisa menjaga Bella dengan baik. Terima kasih ya. Rupanya Arfa udah berhasil mendapatkan kepercayaan Eyang Sari. Hebat juga ya dia. Nggak salah Pak Surya mempercayakan tugas penting ini ke dia. Ini berita besar. Pak Surya harus tahu hal ini. Kamu kenapa, Jo? Raffi bilang kalau Jo udah gak pantas lagi untuk nunggu Bella. Karena bagaimanapun juga Bella udah mengkhianati Jo. Tapi Jo gak bisa, Ma. Jo gak yakin kalau Bella udah gak mencintai Jo lagi. Jo, Mama tuh sedih sekali kalau melihat kamu seperti ini. Mama juga nggak tahu mau ngomong apa, Jo.
Tapi menurut Mama, daripada kamu menerka-nerka apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh Bella, dan apa alasan dia melakukan semua ini sama kamu, lebih baik kamu bicara langsung sama Bella. Bener juga apa yang Mama bilang. Bila cinta tak lagi untuk bila cinta tak lagi untukku. Si Lena kemana sih? Nyuruh aku datang ke sini tapi dia nggak datang-datang. Dia nggak tahu apa. Buat aku terlalu berbahaya kalau datang ke sini. Kamu kemana aja sih kok lama banget? Maaf Pak Surya, tadi saya habis rapat sama Bella, Arfa, dan Bu Sari. Jadi saya nggak bisa keluar deh. Duitnya mana? Jadi, sekarang kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tapi ingat, kamu harus terus membantu saya. Kamu apa-apaan sih? Pak Surya, Jojo ada di sini. Bisa gawat kalau Jojo sampai tahu kita ketemu di sini. Kamu benar. Saya harus cepat-cepat pergi dari sini. Wow, banyak banget. Aku jadi nggak sabar pengen belanja. Apaan ini? Memangnya salah kalau Papa mempergunakan Arpa untuk tujuan Papa untuk merebut hotel kembali? Hah? Kamu tahu, bertahun-tahun Papa untuk membangun hotel itu. Dan sekarang, tiba-tiba diambil alih bersama perempuan penjual sate sialan itu. Ini pasti rekaman yang jatuh di kantornya Pak Surya. Aku harus simpen ini baik-baik. Saya nggak mau kalau sampai ada orang tahu tentang rekaman ini. Kalau orang tahu rekaman ini, pasti rencana saya bakalan hancur. Gue harus ketemu Bella. Gue harus ngebuktiin kalau omongan Raffi itu adalah salah. Bella masih cinta sama gue. Dan gue akan ngelakuin apapun untuk membuktikan itu semua. Aku minta maaf ya sama kamu. Gara-gara aku udah bikin kamu marah, kesal, dan sedih. Tapi aku harap kamu bisa menerima Bella. Karena dia satu-satunya cewek yang aku cintain, dan sekarang dia udah jadi tunanganku. Kamu kenapa sih, Fa? Aku kepikiran sama Aurel. Dia marah sama aku gara-gara aku tunangan sama kamu, Bel. Apa? Jadi Aurel nggak setuju kalau kita tunangan? Jujur, Aurel tuh udah aku anggap sebagai adik aku sendiri. Jadi kalau misalkan dia marah, ya aku juga jadi sedih kayak gini. Arfa tuh gimana sih? Dia itu nganggap aku saudaranya apa bukan sih? Masa tunangan aja nggak bilang-bilang sebelumnya? Lagian, dia itu sama sekali nggak merhatiin perasaan aku apa. Aku kan jadi nggak enak sama Raffi dan Jojo. Dia sih enak-enakan dapat Bella. Sementara aku sedih ngeliat Raffi dan Jojo yang jadi sedih gara-gara Arfa tunangan sama Bella. Arfa tuh jahat banget sih ya. Kamu tuh kenapa sih? Kok jadi marah-marah sama aku kayak gini? Maaf, aku nggak sengaja. Aku lagi kesel. Ya terus kalau kamu kesel marah-marah sama aku salah apa? Enggak,
Kamu tuh nggak salah. Aku yang salah. Semua ini salah aku, tau nggak? Maafin aku ya. Aku nggak bermaksud sama sekali untuk membentak kamu. Bukan salah kamu. Maafin aku ya. Aku tuh lagi kesel banget sama Arfa. Aku kesel sama Jojo, aku kesel sama Bella. Aku kesel sama keadaan ini. Tapi aku sadar, aku gak mesti marah sama kamu. Maafin aku ya. Iya. Aku ngerti kok perasaan kamu. Ya udah. Lagian aku juga bete sama Jojo. Kita nggak usah mikirin lagi masalah mereka. Biarin aja mereka urusin masalah mereka masing-masing. Mana si Idung nih? Gue bercanda sama dia. Gue mau kerjain. Tangan gue pura-pura kengkong. Aduh. Idung! Bang Idung sini dong. Anjir. Aduh. Hidang. Sopan dikit kalau manggil lo. Aduh. Ini Bang Idung. Tolongin dong Bang Idung. Aduh. Tangan lu kenapa nih? Obat lu kurang? Epilepsi kenapa sih? Ini Adede. Apaan tuh? Ayan dadakan. Buruan dong. Emang celamitan aja lu. Kenapa lu mau ngapain? Kenapa ini? Tolongin pindahin ini ke situ. Ya? Aduh, lu bagaimana sih? Harga diri gua mau taruh di mana? Masa preman tanah abang gang senggol ngangkat ember beginian kagak mau? Enggak, lu aja angkat sendiri, tenteng sendiri. Enak aja lu. Ida, tolongin apa Bang? Buruan pindahin ini, ntar keburu jatuh nih kalau nggak. Iya nih. Ada aja lu. Maafin deh. Taruh mana nih? Taruh situ tuh. Sini, ye. Sini. Jangan situ, di atasnya. Di atas. Kalau di sini ntar kena orang, ketendang-tendang ntar. Kandang ayam. Lu emang ngerjain gue ya? Tadi kan gue taruh sini, kenapa nggak dari tadi, kodok? Tendang, ngomong buka lu yang gue tendang nih. Ya ilah, puasa, marah-marah mulu. Lagian bego banget sih, itu kan di meja. Mana mungkin bisa tendang, bego lu. Yes. Apaan sih? Pas kan situ? Si Jojo tuh. Ngapain dia kesini? Pasti mau bikin masalah. Gua kesana aja. Eyang mengumpulkan kalian di sini karena ada yang ingin Eyang bicarakan mengenai hotel. Eyang ini sudah tua. Rasanya sudah capek mengurus hotel. Jadi mulai sekarang, Eyang akan serahkan pengurusan hotel kepada kalian. Maaf Eyang, aku rasa aku belum siap untuk ngurus hotel ini. Aku harus banyak belajar. Kan ada Arfa. Nanti kamu bisa belajar sama Arfa. Dan Eyang juga menyerahkan urusan hotel ini pada kalian berdua. Fa, tolong bantu Bella ya mengurus hotel. Juga bantu Bella untuk mempelajari file-file perusahaan. Tenang aja, Eyang. Aku akan melakukan yang terbaik untuk hotel ini. Bagus. Eyang percaya sama kamu. Jadi nanti kepengurusan hotel, Eyang hanya tinggal nunggu laporan dari kalian. Dan kalau butuh tanda tangan Eyang, temuin Eyang. Oke? Oke, Eyang. Hebat kamu, Fa. Aku gak nyangka kalau kamu ternyata aktor yang hebat. Cuma dalam waktu sebentar, kamu udah berhasil mendapatkan kepercayaan Eyang. Aku harus kasih tahu Pak Surya tentang hal ini. Kenapa kamu kesini? Saya nggak manggil Obe. Bila cinta tak lagi untuk bila cinta tak lagi untukku. Aman, nggak ada siapa-siapa. Ya ampun, si Jojo ngapain sih? Mau ngapain sih di kemari? Gue tahu, pasti dia mau nemuin si Bella lagi. Apa dia nggak tahu apa sama si Eyang? Kasihan kan si Bella, gara-gara dia kerjaannya jadi nangis mulu, nangis bet. Heh, Si Gembil, ngapain kamu ada di sini? Ini kan jam kerja. Harusnya kamu kerja, malah jalan-jalan. Ye, terserah gua. Ngapa emang? Kaki gue, mata gue. Mata gue mau kemana, kaki gue mau jalan, gue samperin. Terserah gue dong. Kecuali kalau gue pakai kaki lu, baru boleh marah-marah. Pakai nanya lagi.
Kalau kamu males-malesan kayak gini, hotel ini bisa bangkrut. Ayo cepetan kerja, atau kamu mau saya pecat? Ih, jangan mimpi ya, mau mecat-mecat gue. Gue nggak takut sama lo. Lo kan sama aja sama gue. Gue sama lo sama-sama juga karyawan. Denger ya, sebentar lagi saya akan jadi penguasa di sini. Jadi orang pertama yang saya akan pecat adalah kamu. Saya akan melempar kamu ke jalanan. Emang gue sampahan dilempar. Udah sana, mendingan lo aja pergi sana. Gue nggak takut sama lo. Gue jambak rambut lo ntar. Sombong bet, baru jadi karyawan. Si Bella aja punya hotelnya kagak repot. Dasar kebi. Tuh kan, gue jadi lupa. Gue mestinya selidikin si Jojo. Dia hilang. Kemana sih? Gara-gara si Lina tuh. Bella kok nggak ada di ruangannya sih? Terus dia di mana? Bener kata Mama. Gue harus tanya langsung sama Bella. Gimana perasaannya Bella sama gue? Biar semuanya jelas. Mungkin dia ada di ruang meeting. Gimana, Lin? Ada perkembangan apa? Ada kabar baik buat Bapak. Kabar apa? Arfa udah berhasil mendapatkan kepercayaan dari Eyang. Dan hari ini, Eyang nyuruh Arfa untuk menjaga Bella. Dan lebih hebatnya lagi, Eyang mempercayakan Arfa untuk mengurus hotel ini. Jadi, Arfa bisa nemuin Eyang kapanpun kalau dia butuh tanda tangan Eyang. Bagus. Bagus. Itu artinya, sebentar lagi kita akan memiliki hotel dan semua kekayaan Ibu Sari. Dan kita akan berhasil mengusir mereka ke jalanan. Kamu sekarang pantau keadaan di sana terus. Dan jangan lupa laporin ke saya. Dan saya di sini akan mempersiapkan segalanya untuk merebut hotel itu. Tenang aja Pak Surya, saya nggak mungkin ngecewain Bapak. Berani-beraninya Arfa megang tangannya Bella. Kurang ajar Arfa. Dia harus diberi pelajaran. Hayo! Lu mau ngapain kemarin lagi? Pengen bikin masalah lagi? Emang kebangetan lo ya? Nggak puas-puasnya bikin Bella sedih. Gue pengen ngomong sama lo. Pak Supri, terus terang saya sangat senang dengan pertunangan Bella dan Arfa ini. Lega rasanya. Mudah-mudahan mereka jadi pasangan yang serasi ya. Amin. Ya, saya mah cuma bisa mendoakan lah. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk Bella. Itu sajalah, Bu. Ya harapan saya juga seperti itu. Karena Arfa itu anaknya baik. Ya ampun, gue bener-bener gak nyangka. Si Arfa kok tega banget sih ngelakuin kayak gitu ke si Bella? Yang gue nggak ngerti adalah kenapa Arfa nggak mau mengakui kejahatannya. Padahal Papa aja udah mengaku kalau dia memang memanfaatkan Arfa. Tapi udahlah, gue kesini bukan untuk membahas soal itu. Gue yakin Bella masih mencintai gue, Lan. Gue nggak butuh bukti apapun untuk ngeyakinin Bella. Gue datang ke sini cuma buat memastiin Bella masih mencintai gue apa enggak. Ya, kamu kenapa? Ada yang kamu pikirin? Enggak, aku gak apa-apa kok. Halo? Iya, saya sendiri. Oke, saya kesana sekarang. Bel, aku harus pergi ya. Ada tamu yang pengen ketemu sama aku.
Kamu hati-hati ya. Alhamdulillah, untung aja. Kalau kamu terus ada di sini, aku nggak tahu harus bilang apa sama Arfa. Aku nggak mungkin bilang ke Arfa kalau aku masih ragu sama dia. Apa Arfa emang benar-benar orang yang tepat buat aku? Bagus. Arfa udah pergi. Ini kesempatan gue buat ketemu sama Bella. Mumpung dia lagi sendirian. Siang, Bu. Kenapa kamu kesini? Saya nggak manggil OB. Mau apa lagi kamu kesini? Saya kesini mau ketemu sama kamu. Buat apa? Kamu nggak pengen ngebiarin saya hidup bahagia? Jo, saya capek. Saya capek kalau kamu terus-terusan ganggu saya. Cinta tak lagi. Kalau emang lo masih cinta sama si Jojo, masih sayang, kenapa lo ambil keputusan pisah kayak gini? Kan jadi sedih urusannya sekarang. Aku terpaksa, Lan. Karena ini yang terbaik buat Jojo. Ada apa lagi sih, Jo? Semuanya udah berakhir, Ma. Udah tamat. Maksud kamu apa sih? Apanya yang berakhir? Bel, mendingan sekarang kamu lupain aja semua kenangan-kenangan kamu. Sekarang tuh semuanya udah berubah. Kamu punya aku dan masa depan kamu.